Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to this channel Bruensi semuanya, dan many thanks sudah selalu mengikuti berita AC Milan terbaru di channel ini. Setelah sempat membahas tentang perhelatan Euro 2020, maka aku akan kembali membahas tentang tim pujaanku AC Milan. Aku selalu berharap setelah mendapatkan informasi baru, imun tubuh kalian juga meningkat ya setelah menonton atau mendengar channel bola kesayanganmu ini. Sekali lagi untuk mereka yang harus menjalani proses isolasi, get well soon ya, dan aku tunggu komen-komen kalian lagi di channel ini. Jika di beberapa video sebelumnya aku membahas pemain yang santer dikabarkan bergabung ke AC Milan seperti Rodrigo De Paul dan Papu Gomez, maka di video ini aku akan membahas pemain yang sudah pasti akan memperkuat AC Milan musim depan. Nama pemain ini mungkin tidak familiar di kalangan Milanisti ya. Nah, hal ini mungkin masuk akal mengingat doi ini beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub lain untuk memperkaya jam terbangnya. Selain itu, nama Gigio Donnarumma nampaknya sulit digeser dari posisinya sebagai kiper utama AC Milan. Jadilah doi berada di balik bayang-bayang si Gigio ini. Selalu ada blessing in disguise dari suatu peristiwa ya guys. Kita tahu bahwa kisah kebersamaan Gigio Donnarumma dengan AC Milan akan mendekati titik akhir. 1 Juli 2021 akan menjadi hari di mana doi tak akan lagi menjadi bagian dari skuadra Il Rossoneri. Lalu, haruskah kita menyesali kepergian doi? Ya, sama sekali tidak, bukan? Apalagi kita tahu bahwa Mike Maignan sudah hadir di Milanello dan siap menjadi pengganti yang sepadan. Nah, tentu doi ini perlu pelapis yang tak kalah hebat mengingat jadwal pertandingan AC Milan akan semakin padat dan kompetitif di musim depan. Kepergian Gigio ini pada akhirnya membuka harapan baru bagi produk-produk asli AC Milan yang sebelumnya mungkin tidak terlalu dilirik. Patah tumbuh hilang berganti, dan seiring dengan kepergian si Gigio, maka nama kiper ini pun kemudian dilirik lagi. Apalagi sebenarnya dari sisi kemampuan dan bakat, doi ini gak kalah cemerlang dengan si Gigio. Lalu siapakah dia? Let me introduce you to Alessandro Blizzari. Lalu bagaimanakah kisah awalnya sebagai seorang kiper, dan sudah pantaskah doi membela AC Milan di musim depan? Ini dia beritanya hanya di Berita Rosa Bola. Alessandro Blizzari dilahirkan di sebuah kota yang bernama Crema pada tanggal 12 Maret 2000. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2016, doi menghabiskan waktunya di Akademi AC Milan. Ia lalu mampu menembus skuad Primavera B dan Primavera A. Pada Juli 2016, ia dipromosikan ke tim utama sebagai kiper cadangan di belakang Gigio Donnarumma dan Marco Storari. Pada September 2016, ia membuat sejarah dengan dipanggil ke bench cadangan skuad utama untuk laga melawan Udinese. Namun, ia belum merasakan debut di Serie A bersama Milan. Ia lalu lebih banyak menghabiskan waktunya bermain di kompetisi Primavera sebagai kiper nomor 1. Tak banyak yang tahu, pada akhir 2016 atau saat usianya 16 tahun, Blizzari pernah ditawar oleh salah satu tim elit Inggris, Manchester City. Namun, AC Milan menolak tawaran sebesar 2 juta euro untuknya demi mempertahankan Blizzari. Pada Juli 2017, doi malah mendapat perpanjangan kontrak sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen AC Milan sendiri sangat mengetahui potensi dan kemampuan Blizzari ya. Kemudian, di tahun 2017 ini juga sempat terjadi negosiasi alot antara Milan dengan Donnarumma. Jadi, aku sebenarnya sudah yakin kalau manajemen Milan sudah mencium gelagat tidak baik dari pihak Donnarumma sehingga Milan sudah mulai mempersiapkan diri untuk mencari pengganti Gigio di masa depan. Dan Blizzari inilah kandidat terkuatnya saat ini.
Untuk meningkatkan jam terbangnya, Doi akhirnya dipinjamkan ke klub Serie B ternama sampai dengan 30 Juni 2018. Doi membuat debut profesionalnya pada usia 17 tahun pada pertandingan melawan Empoli. Ia tampil relatif baik dan tampil dalam 20 kali pertandingan dan mencetak 1 kali clean sheet. Pada April 2019, walaupun tidak sempat tampil di musim 2018-2019, Plizzari memperpanjang kontraknya dengan Milan sampai dengan Juni 2023. Pada 1 Agustus 2019, ia kembali dipinjamkan ke klub Serie B lainnya, yakni Livorno. Ia lalu melakukan debutnya pada 5 Oktober 2019 saat pertandingan melawan Chievo. Kemudian pada 21 Agustus 2020, ia kembali dipinjamkan ke klub Serie B yang bernama Regina. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Tak bermain di skuad utama AC Milan bukan berarti karir Plizzari mandek di timnas Italia. Selama di Primavera, Doi malah sering dipanggil ke dalam anggota tim nasional Italia. Plizzari secara berjenjang membela Italia U15, U16, dan U17. Ketika tampil reguler di Ternana, ia kembali jadi kiper utama di timnas Italia. Tetapi kali ini untuk U19 dan U20. Di tim U19, ia main sebanyak 14 pertandingan internasional. Puncak penampilan Plizzari terjadi saat ia menjadi kiper utama Italia di Piala Dunia U20 2019 lalu di Polandia. Ia mampu tampil impresif dengan membawa Italia lolos ke semifinal. Di fase grup, Italia hanya kebobolan 1 kali saat melawan Meksiko. Bahkan saat melawan Ekuador, Plizzari berhasil menggagalkan tendangan penalti dan melakukan 4 kali penyelamatan. Selain itu, ia melakukan 2 penyelamatan dalam adu penalti sehingga Italia bisa meraih kemenangan atas Uruguay dan sukses merebut peringkat 3. Dilihat dari gaya mainnya, Plizzari memang memiliki refleks yang sangat bagus. Ia pun memiliki keistimewaan dalam mengantisipasi tembakan penalti. Tak jarang, Doi mampu menepis tendangan penalti ya. Memang tinggi tubuhnya relatif standar untuk ukuran kiper, tetapi Doi memiliki keunggulan dalam membaca arah serangan lawan. Ia tak segan untuk langsung memotong bola-bola berbahaya di depan gawangnya. Doi memang tipikal kiper modern yang dapat pula menjalankan peran sebagai stopper. Apabila Doi mendapatkan bimbingan yang intensif dari Dida dan menimba ilmu dari Mike Maignan, maka Doi berpotensi menjadi kiper utama AC Milan di masa depan. Nggak salah jika Milan tetap mempertahankan pemain ini ya. Selain karena produk asli Akademi Milan, Doi pun juga berpotensi untuk membela timnas senior Italia. Menurutku pribadi, manajemen Milan harus mulai menyiapkan pemain-pemain asli Italia yang berbakat dan memiliki potensi untuk bergabung ke timnas Italia. Hal ini agar semakin banyak pemain AC Milan yang mampu memperkuat timnas Italia. Jangan seperti perhelatan Euro 2020 ini di mana nyaris tak ada pemain Milan di skuad Gli Azzurri. Demikian ulasan singkatku tentang sosok pemain ini ya guys. Semoga dengan kembalinya Plizzari akan menjadi momentum kembalinya pemain-pemain asli Akademi dan Primavera ke skuad utama AC Milan. Oh ya, jika kalian punya info lain soal pemain ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan musim depan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya, serta juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!